Mana bisa mereka ini duduk di bangku SMA. Kalau untuk operasi sederhana kayak 9/3 aja mereka masih salah gitu. Laporan terbaru menyatakan bahwa banyak siswa yang kesulitan dengan dasar-dasar berhitung, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada guru SMP yang mengeluhkan siswa SMP tidak bisa melakukan hitungan dasar. Bahkan dari pengalaman, ada mahasiswa kesulitan dalam melakukan penjumlahan pecahan. Rendahnya kemampuan berhitung ini bukan hanya soal angka, ini adalah masalah fundamental yang berdampak besar pada pemahaman matematika secara keseluruhan. Saat dasar berhitung tidak kuat, maka konsep matematika yang lebih tinggi pun menjadi sulit dipahami. Kajian Stock dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kemampuan berhitung telah dideskripsikan sebagai penentu kemampuan aritmetika yang baik di masa yang akan datang. Selain itu, kemampuan berhitung merupakan fondasi penting dalam membangun literasi matematika. Keterampilan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah alat yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika yang lebih kompleks. Penelitian dilakukan di Indonesia pada kelas 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa masih belum terbiasa dengan soal numerasi yang memiliki ciri-ciri selalu didahului oleh teks, tidak memahami apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, sehingga siswa cenderung menebak jawaban dan perlu diingatkan kembali tentang materi matematika. Apabila kita lihat secara internasional, juga dilakukan penilaian yaitu melalui tes PISA yang diikuti oleh 81 negara di dunia untuk mengukur literasi matematika pada siswa berusia 15 tahun atau setara dengan SMP, yaitu mengidentifikasi kemampuan untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam masalah dunia nyata. Hasil PISA tahun 2022 menunjukkan peringkat kemampuan matematika Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 81 negara yang mengikuti tes ini. Skor rata-rata Indonesia dalam matematika adalah 366 yang termasuk dalam kategori di bawah rata-rata OECD. Hasil ini menunjukkan tantangan dalam memperkuat kemampuan matematika siswa Indonesia di tingkat internasional. Terkait dengan kemampuan literasi matematika, kajian menunjukkan bahwa sekitar 60% responden guru memiliki pengetahuan yang kurang mengenai literasi matematika. Jika begini keadaannya, bagaimana mereka mengajarkan di kelas? Dan tentunya bagaimana dengan siswa terkait dengan kemampuan literasi matematika? Jika kita bisa analogikan, kemampuan berhitung adalah seperti bata dan semen yang digunakan untuk membangun rumah. Literasi matematika adalah desain dan struktur keseluruhan rumah. Bata dan semen yang kuat akan menghasilkan rumah yang kokoh. Begitu pula kemampuan berhitung yang baik akan mendukung literasi matematika yang kuat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita untuk menguasai dasar-dasar berhitung, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan matematika yang lebih tinggi? Mari kita bahas lebih lanjut tentang cara membantu anak-anak menguasai dasar-dasar berhitung dan mempersiapkan mereka untuk menguasai matematika yang lebih kompleks. Berikut ini informasi didasarkan pada beberapa hasil penelitian. Mulai dari konsep dasar. Kita bisa mengenalkan angka di tingkat paling dasar, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, atau sekolah dasar. Kita bisa menggunakan benda-benda di sekitar untuk mengajarkan angka dan jumlah. Misalnya hitung jari tangan, buah, atau mainan. Kita bisa mengenalkan konsep lebih dan kurang, bandingkan ukuran, jumlah, dan berat benda. Gunakan kata-kata seperti lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, dan lebih sedikit. Penelitian selama 2 tahun telah dilakukan di Hong Kong, di mana Hong Kong masuk sebagai peringkat 4 kemampuan matematika secara internasional dari tes PISA.
Temuan menggarisbawahi pentingnya penalaran aditif dalam perkembangan matematika sejak dini pada anak. Penalaran aditif di sini merupakan proses berpikir yang digunakan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam penalaran ini, seseorang menggunakan konsep dasar penambahan dan pengurangan untuk membuat hubungan antar elemen atau objek, serta mengembangkan solusi berdasarkan pengelompokan atau pengurangan nilai. Berikutnya, belajar sambil bermain. Kita bisa menggunakan permainan edukatif dalam pembelajaran matematika. Gunakan permainan seperti puzzle angka, kartu bilangan, atau permainan papan yang melibatkan hitungan. Kegiatan belajar sambil bermain bisa dilakukan dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, bahkan tingkat lanjut. Dengan permainan, diharapkan pemahaman anak tentang bilangan akan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman bilangan merupakan keterampilan dasar yang penting untuk perkembangan matematika awal, yang nantinya memiliki efek bawaan pada keberhasilan atau kegagalan matematika di sekolah dasar akhir. Berikutnya, gunakan alat bantu visual. Kajian penalaran logis melalui alat bantu visual dan visiospasial penting bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan dasar dan mengembangkan bakat dalam matematika. Kemampuan visiospasial ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan memanipulasi objek serta ruang di sekitarnya. Ini melibatkan keterampilan dalam mengenali bentuk, ukuran, posisi, arah, dan hubungan antar objek dalam ruang. Kita bisa menggunakan alat bantu visual dalam pembelajaran matematika sehingga konsep matematika yang abstrak nampak lebih konkret bagi siswa. Jelaskan konsep dengan bahasa yang sederhana dengan praktik dan contoh nyata. Dalam pembelajaran matematika perlu menghindari hafalan. Kita bisa fokus pada pemahaman konsep daripada menghafal rumus di kelas. Gunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh konkret. Kita bisa memberikan beberapa contoh di mana soal ini menyajikan situasi yang berbeda untuk memperkuat pemahaman matematika siswa. Beberapa kajian dengan mengintegrasikan pembelajaran realistik, berbasis praktik, dan STIM terbukti dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Langkah-langkah dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan tahapan. Kita berikan masalah dunia nyata, siswa memahami masalah, siswa menyelesaikan masalah dengan cara informal, siswa mengembangkan matematika formal, dan siswa melakukan latihan. Tugas yang terukur dan teratur. Kita bisa secara konsisten membuat jadwal latihan di mana siswa berhitung berbasis literasi matematika. Kita bisa membuat variasi soal sehingga soal ini tidak terasa membosankan bagi siswa dan siswa merasa tertantang. Kajian menunjukkan bahwa bentuk tugas yang diberikan guru akan mempengaruhi pendekatan yang dianggap relevan yang digunakan oleh siswa. Gunakan teknologi. Teknologi berdasarkan kajian dapat menjadi bagian dari upaya pembentukan literasi matematika siswa. Teknologi di sini digunakan sebagai alat bantu untuk permodelan matematika dalam pengembangan pengetahuan matematika yang lebih kompleks dari masalah yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.